أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية تعلم وتعليم النفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه والقرب من الله سبحانه وتعالى إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وصل إلى أرواح وجسد مؤلف هذا الكتاب أن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفعات الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Dusturakum ya ahlal darak wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal batin wa ya ahlal wilayah wa ya ahlal nur. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib, para syaraib, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat muslimin muslimat, wabil khusus jamaah Masjid Baitul Khair, Masjid Al-Ihsan rahimahullah. Baitul Khair terus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, faidah-faidah yang terpilih. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dinul Islam, agama Islam. Qala ba'duhum, berkata sebagian para ulama, aktsaru ma yaslubun ni'mata minal insan taqsiruhu bisyukri ala ni'matil Islam. Kebanyakan yang membuat nikmat itu dicabut daripada manusia, yaitu karena lalainya manusia tersebut mensyukuri nikmat Islam. Seseorang mendapatkan nikmat kemudian nikmatnya hilang, dapat nikmat nikmatnya hilang, kenikmatannya banyak hilang, atau sering dapat musibah. Apa sih yang menyebabkan itu? Kebanyakan yang menyebabkan itu adalah kurang bersyukur atas nikmat Islam. Oleh karena itu kita hendaknya dalam satu hari itu ada secara ucapan mensyukuri nikmat Islam, secara hati, secara batin mensyukuri nikmat Islam. Lisan kita mensyukuri nikmat Islam, hati kita mensyukuri nikmat Islam, dan perbuatan kita mensyukuri nikmat Islam. Kalau dengan lisan bagaimana? Alhamdulillah dijadikan orang Islam. Nah, itu singkatnya seperti itu. Nanti ada amalan tersendiri masalah itu. Ada di bawahnya kayaknya. Alhamdulillah dijadikan orang Islam. Hatinya seperti itu juga bersyukur. Alhamdulillah dijadikan orang Islam. Yang mana ini merupakan tiket masuk surga. Kalau sudah kita nanti bisa mati sampai bisa memperjuangkan, menahan, menjaga Islam kita sampai mati, pasti kita masuk surga. Dipastikan kita akan masuk ke dalam surga. Ini nikmat yang luar biasa. Bagaimana mensyukuri nikmat Islam dengan perbuatan? Dengan mengerjakan sholat, dengan mengerjakan puasa, dengan mengerjakan
mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah. Itu mensyukuri nikmat Islam dengan perbuatan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Diceritakan ada sebagian ulama terdahulu. Beliau ini ulama di Universitas Al-Azhar yang terkenal di Mesir itu, Al-Azhar, Kairo. Pada suatu ketika beliau berjalan melewati rombongan orang-orang yang ingin berangkat ke rumah ibadah non-muslim. Ini rombongan non-muslim ingin berangkat ke rumah ibadahnya. Maka tiba-tiba si ulama tadi langsung pingsan langsung, semaput. Ketika dia sadar, maka ditanya, "Kenapa tadi Anda pingsan, wahai guru, wahai syekh?" Maka beliau mengatakan, "Saya ingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah menjadikan saya termasuk golongan orang-orang yang Islam. Allah memberikan saya nikmat dijadikan golongan muslimin, dan Allah tidak menjadikan aku daripada golongan Nasrani. Itu yang membuat aku pingsan." Saking apa? Saking bersyukurnya, saking bahagianya dijadikan oleh Allah sebagai orang Islam. Nah, begitu. Hendaknya kita bahagia benar, menunjukkan kita itu bahagia benar atas nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak zaman sekarang orang yang kadang tapi mikirkan nikmat Islam yang diberikan oleh Allah. Teledor, saking teledornya bisa-bisa dia mendekati kepada kekufuran. Banyak sekarang ini yang mendekati kepada kekufuran, kadang mensyukuri nikmat Islam. Dan dianjurkan kita dalam setiap hari itu membaca alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Itu bacaannya. Bacaan syukur atas nikmat Islam secara lisan. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Atau kalau mau yang lebih singkat, alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Itu singkat. Dengan yang merutinkan baca itu tiap hari dengan hati, dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang juga bersyukur atas nikmat Islam tadi, maka Allah akan membuat Islam pian tadi menjadi kuat dan pian mati dalam keadaan beragama Islam. Nah, ini penting ini. Baca itu dengan lisan dan resapi dengan hati. Pahami bacaan tadi dengan hati, yakini dengan hati. Pada suatu ketika ada sebagian orang saleh di Jabal Arafah. Di Jabal Arafah dia membaca alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Membaca ini di Jabal Arafah. Kemudian setahun setelah dia membaca itu di Arafah, membaca lagi di Arafah lagi, dia membaca alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam dan cukup dengan nikmat Islam itu daripada segala nikmat. Maka terdengarlah suara. Ada suara tapi tidak ada orangnya. Suara tadi mengatakan kepada orang tersebut, "Mahlan ya Abdullah, santai dulu Pak, wahai hamba Allah." Artinya jangan baca lagi. Kenapa? Karena pahala yang tahun kemarin aja kamu membaca alhamdulillah ya ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah, itu belum selesai saya mencatat pahalanya. Jadi suara tadi mengatakan, wahai hamba Allah, santai aja dulu, jangan keburu membaca lagi. Kenapa? Karena pahala yang tahun kemarin aja belum selesai lagi dicatat. Ini bukan berarti membatasi, bukan. Ini ingin menunjukkan bahwa keutamaan bacaan alhamdulillah ala ni'matil Islam dan seterusnya tadi itu sangat luar biasa, pahalanya sangat besar. Itu setahun aja belum selesai malaikat mencatat pahalanya, apalagi tiap hari. Maka amalkan tiap hari.
Maka betapa banyak pahala yang pian dapatkan kalau pian membaca itu setiap hari. Kira-kira hafal aja itulah nyaman aja itu bacaannya. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, wa kafa biha, dan cukup dengannya, min ni'mah, daripada nikmat. Maksudnya seandainya saya tidak diberi nikmat lain kecuali hanya nikmat Islam, itu sudah cukup daripada nikmat yang lain. Satu aja kan nikmat itu luar biasa kan. Daripada diberi sugih, diberikan kesehatan, diberikan ketambahan atau kecantikan, tapi kadar Islam, ini rugi, ini bahaya nanti di akhirat. Lebih baik Islam saja, walaupun berpenyakitan, walaupun miskin, walaupun jelek, walaupun umurnya pendek, tapi Islam, wah ini merupakan nikmat yang sangat besar. Apalagi dia sudah diberikan Islam, diberikan apa lagi? Kekayaan, diberikan ketampanan, kenyamanan hidup, luar biasa. Nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah itu? Apa itu? Wa la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka sungguh aku akan menambah untuk kalian. Orang sugih bersyukur ditambahi kesugihannya oleh Allah. Orang sehat bersyukur, Allah tambah kesehatannya. Orang diberikan iman bersyukur, Allah tambah kuatkan imannya. Orang diberi Islam bersyukur, Allah kuatkan Islamnya sampai pada akhirnya mati dalam keadaan beragama Islam. Itu kan sering kita mendengar dalam khutbah Jumat apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali kalian beragama Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, diceritakan pula bahwasanya dulu itu kan Nabi Yusuf alaihissalam itu punya saudara-saudara yang iri dengan beliau. Karena Nabi Yusuf ini sangat disayangi oleh ayah beliau, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Sangat disayangi, lebih diperhatikan daripada saudara-saudara yang lain. Lalu saudara-saudara Nabi Yusuf ini berencana ingin menyingkirkan Nabi Yusuf daripada rumah orang tuanya. Karena Nabi Yusuf sangat diperhatikan, sangat disayangi. Maka mereka pun berencana ingin mengajak Nabi Yusuf keluar rumah, membawai di jalanan. Kisahnya membawai perjalanan, padahal hendak menyingkirkan Nabi Yusuf supaya kada lagi satu rumah dengan mereka. Maka mereka pun izin kepada Nabi Yakub, izin untuk mengajak Yusuf jalan-jalan. Nabi Yakub sebenarnya curiga sudah, kada nyaman hati. Ini kayaknya ada apa-apa kan? Sudah ada firasat Nabi Yakub kalau ada apa-apa ini. Maka Nabi Yakub tetap mengizinkan anak-anaknya yang lain itu mengajak Nabi Yusuf jalan-jalan. Ternyata Nabi Yusuf bukannya diajak main, tapi Nabi Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur. Bajunya diambil, bajunya itu dikasih darah domba. Jadi bajunya Nabi Yusuf dikasih diperintahkan darah domba. Dengan apa? Dengan tujuan apa? Supaya nanti mereka pulang kepada ayahnya beralasan apa? Yusuf dimakan serigala. Itu alasannya. Padahal Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan ditinggalkan di dalam sumur. Maka mereka pun pulang kepada Nabi Yakub alaihissalam dan menyampaikan kabar dusta, kabar yang tidak benar bahwa Nabi Yusuf meninggal dimakan serigala. Maka Nabi Yakub pun sering menangis Nabi Yakub setelah Nabi Yusuf itu dikabarkan bahwa beliau meninggal.
Setelah 40 tahun lebih, maka Allah Subhanahu wa taala mempertemukan lagi dengan Nabi Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf itu tidak mati, beliau sehat walafiat, menjadi seorang yang sangat besar, dipercaya di dalam pemerintahan. Kemudian dipertemukan lagi dengan Nabi Yakub. Ketika bertemu dengan Nabi Yakub, maka Nabi Yusuf ini melihat abahnya ini kelihatannya sering menangisi beliau. Maka ditanyakan kepada Nabi Yakub, "Wahai ayah, kenapa engkau sering menangis? Apa yang membuat engkau sering menangis, wahai ayahku?" Maka Nabi Yakub mengatakan, "Saya ini menangis karena saya takut agamamu nanti berubah daripada agama Islam. Itu yang saya pikirkan," kata Nabi Yakub. Jadi yang dipikirkan Nabi Yakub bukan kesehatan Nabi Yusuf, yang dipikirkan itu bukan yang lainnya, tapi yang dipikirkan, saya takut kalau kamu wahai Yusuf berubah agama kamu dari Islam berpindah kepada agama yang lain. Nah ini saking luar biasanya agama Islam yang hendaknya kita jaga betul-betul. Nah ini pembahasannya masuk juga kepada pian itu kepada anak pian. Jangan sampai anak pian itu kekurangan ilmu agama. Jangan sampai anak pian itu kurang menghargai nikmat Islam. Jangan sampai anak pian kada sholat. Jangan sampai anak pian itu yang binian nikah lawan lakian yang kada sholat, yang kada tahu agama. Jangan sampai. Ini Nabi Yakub ini yang beliau pikirkan selama 40 tahun lebih terhadap anaknya yang terpisah daripada beliau. Yang dipikirkan apa? Agamanya. Takut. Tanpa perhatian beliau, takut Nabi Yusuf keluar daripada agama Islam. Banyak orang ngirim anaknya ke Jerman, ngirim anaknya ke Amerika, ngirim anaknya sekolah di luar negeri, di tempat banyak di situ orang-orang non-muslim, tanpa rasa takut. Kayak apa anakku di sana? Anakku di sana sholat atau kada? Anakku di sana agama Islamnya terjaga atau kada? Ini banyak orang yang tidak peduli dengan itu. Padahal ini adalah yang paling penting hendaknya pian jaga daripada anak pian itu. Jangan mikir S1, S2-nya aja, jangan mikir sarjananya aja, jangan mikir gelar dokternya aja, tapi pikirkan yang paling utama bagaimana Islamnya. Apalagi ke luar negeri itu anak pian lakian ketemu lawan binian non muslim, jatuh cinta benar misalnya. Wah, takutnya anak pian tadi saking cintanya dibawahi masuk ke agamanya, ke agama kekasihnya tadi, maka mau ikut ke agama kekasihnya sehingga murtad. Itu banyak terjadi itu. Orang murtad gara-gara kekasih, banyak terjadi. Jangankan anak pian, jangankan kita ini yang iman kita masih lemah, bahkan waliullah saja banyak yang mendapatkan jebakan setan dengan cara seperti ini. Banyak itu. Waliullah yang tidak tahan melihat wanita cantik tapi non muslim, tapi karena sudah sangat cinta, sangat ingin menikahi perempuan tadi, diajak keluar daripada agama Islam, menurut. Ada itu satu orang, dia ini hafal Quran. Kemudian melihat perempuan yang sangat cantik tapi non muslim dan jatuh cinta dan ingin melamar. Menyampaikanlah dia kepada perempuan tadi keinginannya untuk menikahinya. Maka perempuan tadi mensyaratkan, boleh menikah dengan saya tapi keluar daripada agama Islam, masuk ke agama saya. Dan dia pun menurut. Akhirnya keluar daripada agama Islam, menikah dengan perempuan tadi. Maka orang-orang pun ribut. Kawan-kawannya yang si Hafiz tadi, penghafal Quran tadi, ribut. Tumbur, bahasa Banjar adalah tumbur. Ini seorang Hafiz Quran murtad, seorang yang kuat hafalannya terhadap Al-Quran, murtad. Wah ini. Maka kawan-kawannya pun mendatangi orang tersebut, menasihati, ayo masuk lagi ke agama Islam.
Kan ikan kan tahu bahwasanya dalam Al-Quran itu sudah jelas, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang menginginkan agama selain Islam maka tidak diterima daripadanya. Ternyata orang tadi tetap keras kepala dan dia terus di dalam agama istrinya, tidak mau lagi masuk ke agama Islam sampai meninggal dunia. Ini kan, ini bahaya kalau orang itu jarang-jarang berdoa tentang husnul khotimah, berdoa tentang supaya dijaga Islam. Maka tiap hari minta husnul khotimah, tiap hari minta supaya dijagakan Islam kita, dijagakan iman kita. Kalau tiap hari kita rutin berdoa seperti itu, insya Allah husnul khotimah, insya Allah mati dalam keadaan Islam. Karena seseorang itu tidaklah berdoa kecuali Allah sudah menyiapkan pengkabulannya. Orang itu sudah sering berdoa, orang itu sering berdoa, itu tandanya Allah ingin mengabulkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada juga di Mesir. Di Mesir ini orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah terkenal ahli ibadahnya. Kemudian ternyata keluar daripada agama Islam dan dia meninggal dalam keadaan murtad tadi. Maka berita itu sampai kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Hadramaut sampai. Maka wali-wali Allah yang di Hadramaut mereka ribut, tumbur. Apa ini? Ada orang soleh di kota Mesir, dia murtad daripada agama Islam, keluar daripada agama Islam dan mati dalam keadaan murtad. Itu tumbur. Ternyata dicari-cari apa penyebabnya. Ternyata penyebabnya itu kada pernah berdoa husnul khatimah. Seumur hidupnya ia kada pernah berdoa husnul khatimah, merasa pasti masuk surga, merasa dengan ibadahnya yang sangat banyak sudah pasti matinya dalam keadaan baik, dalam keadaan Islam, dalam keadaan ibadah. Padahal karena kesombongannya, karena ia merasa pasti masuk surga, itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Jadi kada boleh kita merasa pasti ya sudah aku masuk surga, pasti ya sudah aku mati dalam keadaan baik. Jangan. Pemikiran seperti itu, perasaan seperti itu bahkan bisa mencelakakan seseorang. Jadi harus ada waspada, takutan, harus ada takutan daripada meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ini pembahasannya tegang lah pembahasannya. Insya Allah kalau pian-pian ini insya Allah diberikan oleh Allah husnul khatimah. Yang penting tadi ada rasa takut dan sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lain lagi pembahasannya sudah. Ini pembahasan masalah iman, masih masuk di dalam bab tauhid, di dalam bab tauhid. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang Arabi. Orang Arabi itu orang pegunungan, orang pedesaan. Ditanya tentang dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang pegunungan tadi, orang pedesaan tadi mengatakan, apabila ada kotoran unta, berarti ada untanya, kata beliau. Kalau ada kotoran keledai, berarti ada keledai. Dan kalau ada bekas injakan orang berjalan, berarti ada manusianya, ada orang berjalan tadi. Bagaimana tidak menunjukkan atas alam semesta ini, langit yang tidak mempunyai tiang, langit yang mempunyai bintang-bintang, bumi yang mempunyai tanah yang sangat luas, lautan yang mempunyai puing-puing. Tidakkah itu menunjukkan bahwasanya ada pencipta? Jadi kadang mungkin ada kotoran kambing, kecuali pasti ada kambing Kalau kita melihat kotoran kambing di jalan, pasti kita mikir
Kambing siapa tadi berjalan di sini? Pasti ada kambing yang buang kotoran. Kalau kita lihat kotoran sapi di tengah jalan, berarti kita yakin pasti ada sapi tadi lewat di situ dan buang kotoran di situ. Maka dalil adanya Allah itu alam semesta ini, adanya gunung, adanya bulan, adanya bintang, adanya langit dan seluruh alam semesta ini menunjukkan adanya pencipta. Kadang mungkin ada dengan sendirinya. Nah, itu dalil adanya Tuhan. Lalu dari mana kita tahu Tuhan itu namanya Allah? Dari Al-Quran. Al-Quran yang menjelaskan bahwa Tuhan kita itu namanya Allah. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah." Bertafakurlah kalian di dalam ciptaan Allah, jangan kalian bertafakur di dalam zat Allah. Nah, ini dipahami betul-betul ini. Kita itu hendaknya bertafakur tentang apa? Makhluk Allah. Gunung kita lihat, kita tafakuri. Matahari kita lihat sambil bertafakur. Bulan, bintang, laut kita lihat, kita hendak santai-santai melihat laut, kita tafakuri itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ombak, kita tafakuri itu ombak. Kita lihat mobil mewah, kita tafakuri. Alam semesta ini kita lihat dengan tafakur. Nah, ini yang dianjurkan. Jangan bertafakur tentang zat Allah. Jangan mikir Allah tuh kayak apa bentuknya lah. Allah tuh diisi mata kah, diisi muntung kah, bertangan kah, Allah itu kayak apa. Nah, itu jangan mikir gitu. Itu dilarang. Jangan mikir tentang zatnya Allah. Yang dianjurkan itu kita mikir apa? Mikir makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan juga dengan dalil itu melihat beginian, oh luar biasa makhluk Allah. Nah, ini salah ini. Melihat beginian seksi, luar biasa ciptaan Allah. Tapi dilihatnya terus. Ini tafakur sambil ada dosanya juga. Tafakur sambil maksiat ini. Nah, ini kan boleh gitu. Jadi mau lihat beginian seksi tadi itu kalau sekilas saja kada berdosa. Lewat sekilas di hadapan kita itu kada berdosa. Tapi kalau kita melihati berterusan, melihat tapi kita terusakan, nah ini berdosa. Lakal ula wa 'alaika tsani. Lakal ula wa 'alaika tsaniyah. Pandangan pertama itu rezeki. Kalau diteruskan maka itu dosa. Nah, ini pandangan pertama masih rezeki. Tapi kalau sudah diteruskan itu dosa. Maka dianjurkan di dalam hadis Nabi, ada Nabi menyebutkan apabila seseorang daripada kalian melihat perempuan dan kalian takjub melihat perempuan tadi, maka hendaknya cepat-cepat pulang ke rumah. Dia misalnya di luar rumah, lalu ada beginian bungas, seksi, dan hati pian berdebar-debar. Padahal melihat sekilas saja, hati pian berdebar-debar, hendak benar mendatangi, hendak benar memandiri, hendak benar memaraki, tapi itu dosa. Maka pian dianjurkan apa? Cepati bulik datangi bini pian, langsung bawai berkumpul di kamar. Nah, langsung bawai. Kenapa? Supaya menghindari pikiran-pikiran yang kada baik, supaya sudah terlampiaskan syahwat pian tadi. Tapi kalau pian biarkan melihat binian seksi tadi itu, pian pikirkan, itu masuklah bisikan-bisikan setan. Jadi dia setan, paraki. Kada jua tuhnya sorangan aja itu paraki. Nah, akhirnya pian berpikir, paraki aja kayo. Wah, kada jua siapa-siapa nih. Kada jua kawannya sorangan aja. Lalu pian paraki. Ternyata pian paraki nyambung ke pandiran. Nyambung ternyata kijil juga soalnya biniannya. Nyambung ke pandiran, akhirnya apa? Bisa terjadi sesuatu yang lebih dalam lagi daripada itu. Bisa pertukaran nomor WA. Pada akhirnya tiap hari WA, tiap hari pertemuan, ada kesempatan pertemuan. Ini kan apa? Bahaya. Makanya kata Nabi SAW, jika seseorang daripada kalian melihat perempuan dan dia takjub melihat perempuan tadi, maka hendaknya cepat-cepat pulang dan berhubungan dengan istri.
Nah, sama juga bini kayak itu juga, seorang istri kayak itu juga. Kalau keluar rumah ternyata melihat lelakian tampan benar dan tertarik dengan lakian tadi, cepat-cepat bertamuan lawan laki dan berkumpul. Nah, berkumpul berhubungan suami istri. Nah, kemudian kalau misalnya budak kan kayak apa? Ini ditahan dia. Misalnya budak cepat diulik, bawa guring aja kalau budak. Atau janda misalnya habis melihat laki yang gagah benar, maka cepat diguling, bawa guring aja. Lebih baik guring daripada pikiran macam-macam. Kalau misalnya guring dan termimpi bang, termimpi berzina misalnya, yang ada apa? Itu rezeki. Kalau dalam mimpi terjadi perbuatan seperti itu rezeki. Tapi itu setan juga bang yang mengalami kemaluannya. Kalau ada orang mimpi seperti itu setan mempermainkan kemaluannya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Fa kaifa 'arafta rabbaka?" Wahai Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana engkau mengenali Tuhanmu? Ini masalah ma'rifat lah. Bagaimana kamu mengenali Tuhanmu? Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, al-ajzu 'anil idraki idrakun. Lemah daripada meneliti Tuhan itu adalah sudah penelitian yang puncak. Artinya kita itu di dalam meneliti ilmu ketuhanan, kalau sudah kadang awal lagi memikirkan, jangan diteruskan. Kalau kita mempelajari ilmu tauhid, kalau sudah kadang awal lagi dipikirkan, jangan lagi dipikirkan. Maksudnya berhenti sampai di situ. Karena apa? Karena kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadi, orang tidak mampu lagi untuk memikirkan ketuhanan tadi, itu sudah puncak daripada pemikiran ketuhanannya. Nah, itu sudah puncaknya, sudah kalau usah lagi diteruskan. Yang ada orang zaman sekarang ini, banyak yang belajar ilmu ketuhanan malah dia murtad. Ketinggian belajar ilmu ketuhanan malah dia itu murtad. Dengan dalam keadaan seperti itu, ia mengira inyalah yang imannya paling benar, orang salah. Jadi pian-piannya dianggapnya iman piannya belum bujur lagi nih. Yang pian sembahyang di masjid 5 waktu, ada bujur lagi itu. Belum belajar ma'rifat seperti aku, belum belajar ilmu ketuhanan seperti aku. Padahal Bapak Ibu, yang bahaya itu mereka yang belajar ilmu ketuhanan terlalu ketinggian. Itu kata saya mau bakal sini kamu tadi. Kalau tidak mampu daripada meneliti ketuhanan, itu puncak kemampuan sudah. Jangan berlebihan lagi, jangan diteruskan lagi. Nah, maka umpatinya sudah apa yang difatwakan oleh ulama, itu kan itu sudah disebarkan itu. Kata daripada MUI Banjar, bahwasanya itu pengajian kadang awal lagi diumpati, maka jangan lagi diumpati. Itu sudah para ulama ini yang berfatwa, MUI yang berfatwa, tapi alasan daripada mereka apa alasannya? Wah, MUI ini kalau bujur juga, MUI yang disalahkan, padahal MUI itu yang bujur. Bahkan bebuhan guru-guru Darussalam Martapura itu juga membuatkan edaran bahwasanya jangan lagi masyarakat ikut pengajian itu. Pengajian yang meresahkan itulah, yang tauhidnya terlalu berlebihan, yang pembahasan ketuhanannya terlalu berlebihan. Ini minta maaf lah kalau ada yang di sini umpet juga di sini, bisa juga yang umpet nih. Jamaah di sini. Kemudian yaqulun Nasara, berkata orang-orang Nasrani, sesungguhnya Isa itu anaknya Allah, karena Isa itu lahir tanpa ayah. Itu kan, ini kalau kita membantah orang-orang Nasrani, karena bantahannya kayak apa? Jadi kata orang-orang Nasrani, Isa itu anaknya Allah, ibnullah. Kenapa? Karena lahir tanpa ayah. Maka kita jawab, yang lebih heran, yang lebih harap lagi itu Nabi Adam. Nabi Adam itu lahir Nabi Adam itu ada tanpa ayah, tanpa ibu.
Kalau Nabi Isa cuma tanpa ayah, sudah dipadahkan anak Tuhan, padahal ibunya ada aja. Tapi Nabi Adam, abahnya kadada, mamanya kadada air, babuhannya itu menyambat Adam anaknya Allah kadada air. Nah itu bantahan untuk mereka yang mengatakan Isa anaknya Allah. Jadi Isa itu bukan anaknya Allah. Isa itu anaknya Maryam. Abahnya kadada, anak Maryam. Jangan disabat Isa anak Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan itu. Allah Maha mampu menjadikan apa? Menjadikan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Allah mampu menjadikan manusia tanpa ayah. Hanya ada ibunya aja. Dan kalau misalnya orang-orang Nasrani itu mengatakan Isa itu adalah salah satu Tuhan yang tiga. Apa bahasanya? Apa bahasanya itu? Apa? Ya itu. Jadi mereka ini mengatakan Isa itu, ini bubuhan Nasrani macam-macam juga lah, sama kayak kita juga, sama mazhab dalam Islam juga. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mensunahkan berkunut subuh, ada yang kadang mensunahkan kunut subuh, ya macam-macam juga. Mereka pun ada perbedaan pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan, oh Isa itu salah satu tiga Tuhan. Jadi Tuhan itu tiga, Isa salah satunya. Maka dijawab. Nah kayak ini jawabannya untuk orang yang mengatakan seperti itu. Kaifa yakunu ilahu yakhruju min farjil mar'ah? Bagaimana bisa Tuhan itu keluar daripada kemaluan beginian? Masa Tuhan keluar dari kemaluan? Ini kan menjijikan. Sedangkan kemaluan itu adalah sesuatu yang paling jelek di dalam anggota badan manusia. Kita nih punya anggota badan, kepala mulia, tangan mulia. Yang paling jelek daripada anggota badan kita ini apa? Kemaluan. Itu paling jelek. Masa Isa dikatakan Tuhan, sedangkan Isa tadi keluar daripada kemaluan. Nah itu kan, ini jawaban untuk orang yang mengatakan Nabi Isa itu salah satu Tuhan yang ada tiga. Walau kana yakhruju min 'ainiha aw ghairiha lakana. Seandainya Nabi Isa itu keluar daripada mata ibunya atau dari telinga ibunya, itu lebih ringan. Ini keluar dari kemaluan, masa dikatakan Tuhan? Nah ini kada pantas. Maka Nabi Isa itu adalah Rasulullah, Abdullah wa Rasuluh, hambanya Allah dan utusan Allah. Nabi Muhammad Abdullah wa Rasuluh, hambanya Allah, utusan Allah. Nabi Musa, utusan Allah, hambanya Allah. Dah kah? Belum berbunyi. Kalau ini kan ada bunyinya di sini. Kalau di masjid lain kan ada bunyinya. Jadi keyakinan kita yang mengatakan apa? Yang menyatakan apa? Bahwasanya Tuhan itu cuma satu, itu sudah betul. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Nah itu sudah, itu yang kita yakini. Jangan berubah-ubah lagi sudah. Dan kadosa lihat melihat YouTube perdebatan antara Muslim dan non Muslim, kadosa. Lihat ini sudah sudah kuat Islam pian. Kalau melihat perdebatan non Muslim dengan Muslim, itu bisa menggoyahkan keimanan pian. Itu cukup bebuan ulama aja yang berdebat, bebuan yang ahlinya aja. Pian kadosa nonton, bahaya. Itu aja kira-kira lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan Islam kita, menguatkan iman kita. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita yang telah mendahului kita ataupun yang masih hidup bersama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan iman dan Islam kita dan menjadikan kita orang yang mendapatkan keberuntungan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah.